teman-teman, apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi di hari Rabu tanggal 18 September tahun 2024. Kita akan belajar materi bahasa Indonesia. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Hamdan pimpin doanya. Siap, siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke materi, kamu absen dulu ya. Sudah diisi papan absennya? Sudah ya? Yang nggak masuk itu Ma'aruf dan Ilham. Ya, terima kasih kepada sekretaris yang sudah mengisi papan kehadirannya. Sebelum kita ke materi pembelajaran, kita akan melakukan pembiasaan di kelas ini. Jadi sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional. Dan di akhir di pembelajaran kita menyanyikan lagu daerah. Untuk lagu nasional hari ini adalah Garuda Pancasila. Mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, semuanya sudah siap untuk belajar? Ya. Masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas kita? Sebelum belajar, tentunya kita membaca doa. Jika ingin bertanya, apa dulu? Mengangkat tangan. Nah, selama di kelas harus menjalankan sopan santun. Ya, benar tidak? Benar. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia. Minggu kemarin di bab 2, Pak Guru sudah menjelaskan materi tentang teks
deskriptif. Ada yang tahu pengertian deskriptif? Teks yang menceritakan suatu objek atau seseorang secara detail. Ya, teks deskriptif adalah teks yang menceritakan suatu objek atau seseorang, bisa juga tempat, secara detail. Nah, di bab 3 ini, Pak Guru akan mempelajari tentang teks prosedur. Ya, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar teks prosedur? Ada yang pernah tahu? Yang tahu bisa angkat tangan? Belum tahu ya? Oke. Kita akan belajar teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi urutan atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat mengetahui pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan penggunaan teks prosedur di kehidupan sehari-hari. Bisa kita mulai pembelajaran hari ini? Ya, sebelum kita ke materi, kita tetap semangat dulu. Semangat! Ya, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Sebelum itu, kita simak video berikut ini. Diperhatikan ya anak-anak. Yang pertama adalah pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi urutan atau langkah-langkah dalam melakukan suatu pekerjaan atau membuat sesuatu. Misalkan membuat makanan, misalkan membuat layang-layang, benar nggak? Misalkan cara untuk menyalakan TV, menyalakan laptop, ya, memasak nasi dan sebagainya. Langkah-langkah tersebut bisa disusun menjadi sebuah teks yang dinamakan teks prosedur. Good. Pengertiannya sudah. Sekarang struktur. Teks prosedur memiliki 4 struktur. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, alat dan bahan. Dan yang ketiga, langkah kerja. Yang terakhir, ada penegasan ulang yang berupa kesimpulan atau sebuah manfaat. Jadi, ada berapa struktur teks prosedur? Ada 4. Apa aja? Sebutkan. Tujuan, tujuan. Apa itu tujuan dalam teks prosedur? Tujuan adalah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Biasanya terdapat pada bagian atas atau judul suatu paragraf pertama. Teks prosedur yang dijelaskan secara singkat. Jadi kalau ada teks prosedur, paling atasnya itu isinya apa? Tujuan. Tujuan yang berupa jadi tujuan adalah ada di mana? Di paling atas. Oke. Setelah tujuan ada alat dan bahan. Tentunya dalam melakukan sesuatu kita membutuhkan alat dan bahan. Ya, alat dan bahan biasanya dilengkapi dengan takaran.
Misalkan tuangkan air sebanyak 260 mili. Dikasih keterangan jumlahnya, tidak asal. Ya. Setelah alat dan bahan ada langkah-langkah. Setelah alat dan bahan dijelaskan juga langkah-langkah kerja. Apa itu langkah kerja? Langkah kerja adalah tahapan atau proses untuk membuat sesuatu secara jelas, logis, sistematis, dan tidak bertele-tele agar pembaca tidak kebingungan. Jadi dalam menulis prosedur, langkah-langkahnya dibuat dengan apa? Dengan jelas, tidak bertele-tele. Ya, harus logis, harus jelas agar pembaca dapat memahami isi teks prosedur tersebut. Jadi nggak boleh asal, nggak boleh ngacak, harus logis dan jelas. Paham? Setelah langkah-langkah, kalian tulis penegasan ulang. Penegasan ulang ada di akhir teks prosedur yang berupa kesimpulan atau manfaat dari melakukan pekerjaan tersebut. Jadi di akhir dikasih jelaskan kesimpulannya apa, ya, manfaatnya apa, yang menjadi penegasan ulang dalam teks prosedur. Ya. Selanjutnya, teks prosedur juga mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Misalkan, tuangkan air sebanyak 260. Itu kalimat perintah atau kalimat apa? Kalimat perintah, karena ada kata tuangkan. Misalkan, potong buah menjadi lebih kecil. Itu adalah contoh kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Ya, menggunakan kata kerja aktif adalah contoh dari atau ciri-ciri dari teks prosedur. Yang ketiga, menggunakan kata hubung. Ya, kata hubung ini digunakan pada teks prosedur. Misalkan, setelah air mendidih, masukkan mie ke dalam penggorengan ke panci. Setelah matang, pidahkan di dalam ada kata hubung yang menghubungkan kalimat satu dan kalimat berikutnya. Yang keempat, menggunakan kata keterangan. Ya, keterangan ini tadi sudah Bapak jelaskan. Misalkan keterangan jumlah gerak, ya kan? Jumlah bahannya ada berapa. Jadi jelas, tidak asal. Yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Ya, dalam teks prosedur, langkah-langkahnya dibuat secara apa? Urut. Tidak asal. Contohnya, misalkan cara mengecas laptop yang benar agar tidak cepat rusak. Nah, itu. Berarti ini apa bentuknya? Dan tahu? Ini apa balik namanya? Judul. Tadi sudah dijelaskan. Paling atas adalah tujuan atau judul. Kalau ini apa namanya? Alat dan ini langkah-langkah cara. Yang pertama, jangan gunakan laptop saat sedang diisi daya. Segera hentikan pengisian daya saat sudah 100%. Isi daya laptop sebelum mati total. Gunakan charger original dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari teks prosedur penggunaan pengecasan laptop ya. Nah, dari yang Pak Guru jelaskan tadi, sudah paham tentang teks prosedur? Ya. Apa itu teks prosedur? Anissa, teks prosedur adalah ya, melakukan segala kegiatan secara berurut. Oke. Asenio, teks prosedur itu memiliki ciri-ciri. Apa aja ciri-cirinya ya? Yang pertama, menggunakan kata kerja aktif, pintar. Lalu, yang kedua, kata hubung, pintar. Jangan menggunakan apa? Menggunakan apa? Kata hubung sudah, kata kerja aktif sudah. Belum kata kerja aktif ya? Apa? Berisi langkah itu ya ciri-ciri teks prosedur.
Teks prosedur memiliki struktur. Ada berapa strukturnya? 4. Apa aja? Tujuan, alasan, terakhir, kesimpulan atau manfaat. Paham ya? Tentang materi teks prosedur yang sudah Bapak jelaskan. Ya teman-teman, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian akan membuat kelompok yang beranggotakan 5 kelas. Ya, sudah dibuat kelompoknya? Sudah selesai kelompoknya? Ini kelompok apa? Kamis. Ini? Jumat. Ini? Selasa? Rabu. Ini? Selasa ya? Senin untuk kelompok 1, Selasa 2, dan seterusnya ya? Paham? Ya, sebelumnya Pak Guru sudah memberitahu info bahwa hari ini ada kegiatan ini. Kalian sudah membawa alat-alatnya? Apa aja alatnya? Gunting, lem, dan bungkus kemasan. Benar ya? Silakan dibuka. APD yang akan Pak Guru berikan, teman-teman tulis nama dan kelasnya untuk setiap anak ya. Setelah itu, potongan dari kemasan yang kalian bawa di lem di sini. Ya, apanya Pak Guru yang ditampilkan? Yang ditampilkan adalah bagian depannya. Ya, Pak Guru nggak muat digunting. Ininya aja, judulnya aja digoreng sampai dia muat sebesar ini. Setelah kalian tulis nama dan kelas, kalian tulis apa yang tadi? Judul ya? Atau tujuannya? Apa? Teks prosedurnya berarti cara membuat mie di sini. Teks prosedur cara membuat mie. Setelah itu, tempelkan ini dan kamu tulis dan bahannya apa, bahannya apa. Lihat di sini kemasan. Nah, langkah-langkahnya juga lihat di kemasan. Setelah selesai tulis semua, baru ditempel. Jelas? Coba angkat semua kemasannya. Ya, ya kan? Bawa semua kan? Nah, oke, bagus. Ya, kita dimulai. Are you ready? Coba ya. Sebelum kita mulai, suka maju 3. Dimulai dari sekarang. Anak-anak, setelah kalian menggunting pada masing-masing kelompok, pada masing-masing kalian ya, kalian setorkan judulnya ke setiap kelompok di sini. Ya, misalkan kelompok kali ini mana Senin? Ya, sini ada Adeva, ada Fatih, ada 5 orang kan? Nah, 5 orang itu tulis judulnya apa di sini? Ya, dan di bawahnya ada ciri teks prosedur yang tadi kamu jelaskan. Ya, jadi setelah membuat semuanya, kamu tulis semuanya ke kelompok sini. Ya, nama kamu juga. Paham ya? Paham ya? Jadi setelah selesai menggunting masing-masing kalian tulis judulnya teks prosedur masing-masing di sini di lembar LKPD kelompok. Setelah selesai semua, kalian akan presentasi di depan kelas. Paham? Paham. Asalnya bisa? Ya, jadi langkah pertama adalah tulis alat dan bahan. Alatnya apa? Panci, piring. Ya, bahannya apa nah? Lihat 3 bahan, ada telur, sayuran, ya kan? Air. Bahannya. Setelah bahan-bahannya bakal bahannya apa? Ada air, telur, ya ini apa ini? Udang. Paham? Mie-instan, gitu. Baru ke langkah-langkah. Jadi teman-teman fokus di alat dan bahannya, jangan langkah-langkahnya dulu.
Ina? Nah, panci cetakan, ya kan? Kompor juga bisa, kan? Bahannya puding susu aja, kita nggak pakai juga. Kesininya bisa? Sana? Ya. Dan bahannya tulis ya. Maka itu ada panjang, nggak satu baris doang. Ke bawah. Ya, dimulai dari siapkan alat dan bahan. Kedua, nyalakan kompor, taruh panci, tuangkan air. Banyak, jangan satu aja. Bisa nggak? Nah, pintar tuh. Mangkok, sendok, garpu, kamu pakai yang mana? Ini juga. Ya. Langkah-langkahnya apa tuh? Jadi rebus ya? Kenapa? Bidikan air, di sini ada rebus. Kenapa bidikan air beda? Ya, jadi langkahnya dari atas sampai bawah. Setelah selesai, ada kan tulis ya, dan juga kelompoknya. Ya, dikasih pilihnya, nah, kelompoknya selesai. Ini ya. Jadi, aman semua ya? Bisa semua mengerjakan? Oke, udah semua teman-teman? Ya, kalau sudah, kita akan mempresentasikannya di depan kelas. Ya, jadi setiap kelompok akan maju sesuai dengan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bisa? Ya, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Cara memasak mie instan, rasa mie goreng Aceh. 2. Cara memasak mie instan rasa soto. 3. Cara memasak mie instan rasa mie goreng spicy chicken. 4. Cara memasak mie instan rasa kari ayam. 5. Cara memasak mie instan rasa ayam pedas Korea. Ciri-ciri teks prosedur: menggunakan kata kerja aktif, menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata hubung, menggunakan cara penyajian, menggunakan ikut kata perintah. Teks prosedur cara memasak mie instan. Alat dan bahan: panci, gelas, saringan, piring. Bahan: mie instan, bumbu, minyak, kecap manis, saus cabai, bawang goreng. Langkah-langkah: rebus mie dalam 400 cc 2 gelas air mendidih selama 3 menit sambil diaduk. Sementara mie direbus, campurkan bumbu, minyak, bumbu, kecap manis, dan saus cabai ke dalam piring. Tiriskan mie, kemudian campurkan mie ke dalam campuran bumbu di piring. Diaduk hingga merata. Taburkan bawang goreng dan digoreng besar. Siap untuk disajikan. Ya, teman-teman, apakah yang kelompok 1 presentasikan termasuk teks prosedur? Ya, tidak? Ya, benar ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Nah, silakan duduk. Nah, kelompok selanjutnya adalah kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum
menggunakan microwave ya teman-teman ya. Ada dua langkah nih, dua cara. Jadi cara masak instan ada yang menggunakan kompor, ada yang menggunakan microwave. Jadi kelompok 2, apakah betul sudah membuat teks prosedur? Betul. Kasih tepuk hebat untuk kelompok 2. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, selanjutnya kelompok 3, silakan. Kelompok 3 untuk mengusulkan dimulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu cara memasak Indomie ayam geprek. Deva siapa? Deva. Ya, Deva Alika. Nah, ditunjukkan. Nah, yang kedua siapa? Bila kalau bingung kenapa? Ya, yang ketiga. Oh, jadi Cara membuat bubur sergala. Alatnya adalah panci, mangkuk, sendok, dan kompor. Bahannya adalah air mendidih dan bubur sergala. Langkah-langkahnya adalah rebus air minum sampai mendidih selama 15 menit. Diamkan sampai suam-suam bubur. Tuangkan 60 ml air masak hangat. Masuk ke dalam sergala sesuai takaran. Aduk sampai bubur menjadi lembut. Suapkan segera bubur sergala yang telah dilanjutkan dengan menggunakan sendok. Jangan sampai larut bubur yang sudah habis dimakan. Buangkan larutan bubur yang tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya teman-teman, apakah yang dibuat teks kelompok 3 ini teks prosedur? Iya. Ya, mereka membuat 4 teks prosedur ya. Yang pertama bubur serela, yang kedua mie instan, dan yang keduanya ini adalah membuat kopi. Ya, tepuk hebat untuk kelompok 3. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Cara membuat puding susu. Cara membuat mie instan rasa ayam bawang. Cara membuat instan rasa telur. Cara membuat mie instan rasa cara membuat puding susu. Alat, panci, cetakan, kompor. Bahan puding susu, gula, gula. Langkah-langkah. Masukkan puding susu ke dalam wadah. Lalu tambahkan 500 ml air ke dalamnya. Aduk hangat. Masak sambil diaduk hingga mendidih. Tuang ke dalam cetakan dan dinginkan. Puding susu siap dinikmati. Ya, teman-teman, apakah yang dibuat kelompok 4 adalah teks prosedur? Ya. Betul ya? Tuh. Tepuk keren untuk kelompok 4. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Nah, silakan kelompok selanjutnya adalah kelompok 5. Silakan maju kelompok 5. Ya, ada Hamdan dan kawan-kawannya. Ya, silakan Hamdan dibacakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Yang pertama, cara membuat mie instan rasa yang geprek. Ya, yang kedua siapa? Cara Cara membuat mie goreng. yang digoreng. Ada lagi? Ya, ditunjukkan ke depan itunya. Nah, selanjutnya siapa? Apa ya? Kamu apa?
silakan dijelaskan salah satu teks prosedurnya. Ya. Digoreng. Apa bahannya? Panci, piring, sendok. Ya, bahannya apa aja? Mie, kuah, sayuran, tomat, ayam, Ya, apa makannya? rebus, mie dalam, ini rebus, Gelas air mendidih. selama 3 menit, diaduk. Sementara mie direbus, siapkan sayuran, Tabu keren untuk kelompok 5. Tabu keren. Keren. Ya, terakhir adalah kelompok 6. Silakan kelompok 6 maju. Ya. Masih semangat enggak? Tabu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat teks prosedur. Ya. Apa aja yang kamu kalian buat? Yang pertama, Cara membuat susu bubur. bubur. Yang kedua, Cara membuat indomie goreng. ya. Yang ketiga, Cara membuat ya. Yang keempat, Cara membuat top kopi plus. oke. Terakhir, ya. Diperlihatkan ke depan gambarnya. Nah, siapa yang mau dibacakan teks prosedurnya? Ya, silakan bacakan. Dari judulnya dulu. Cara membuat indomie goreng. Alat: panci, piring, sendok, dan garpu, kompor. Mie instan, bumbu, sayuran, telur, tomat, potongan cabai, kecap, saus, dan gula air. Langkah-langkah: rebus mie dalam 400 ml 2 gelas. Air mendidih selama 3 menit sambil diaduk. Sementara mie direbus campurkan bumbu, minyak bumbu, bawang manis, dan saus cabai ke dalam mie. Masukkan mie kemudian campurkan mie ke dalam campuran bumbu di piring. Diaduk hingga merata. Tambahkan bawang goreng dan mie lunak yang disajikan. Ya, teman-teman, apakah yang dibuat kelompok 6 termasuk teks prosedur? Masuk ya? Kasih tepuk hebat untuk kelompok 6. Tepuk hebat. Ya, teman-teman semuanya sudah hebat, sudah berani maju ke depan ya, walaupun ada beberapa anak yang masih kurang percaya diri. Jadi ke depannya harus lebih percaya diri lagi ya. Ya, untuk LKPD tugas kelompoknya kalian boleh kumpulkan nanti baru dulu nilai ya. Nah, coba coba dulu temannya satu. Ya. Oke teman-teman, dari hasil presentasi tadi Pak Guru nilai kelompok Aina yang terbaik ya. Terutama untuk kelompok Aina. Ya, untuk kelompok lainnya harus lebih percaya diri lagi ya. Jangan mengandalkan satu orang saja. Jangan mengandalkan kapten timnya. Semuanya harus bersinar sama-sama. Harus percaya diri. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas individu. Bisa lihat PPT di depan. Kerjakan soal individu. Teks prosedur adalah teks yang berisi urutan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan apa. Silakan dikerjakan. Ya, siap semua? Are you ready? Oke. Silakan kerjakan secara mandiri, tidak kerjasama, tidak menyontek. Ya. Sudah selesai semua? Ya, kalau sudah selesai, kita koreksi sama-sama. Siap? Are you ready?
Kalian oper ke paling pojok, kasih kumpulkan ke Kak Lutfi. Ya. Yuk. Gerak. Yuk. Bebas. Yuk. Hebat ya, semuanya untuk 5 nih. Ya. Sudah kelompok 5 dan 3, 6 dan 3 ini ya. Sudah ya? Oke. Nah, dilempar-lempar ya. Tangan bagus. Oke. Oke, teman-teman, ini sudah Pak Guru bilang. Silakan ambil di depan ya. Aisyah. Nah, yuk. Zahra. Raisa. Alika. Ya, teman-teman, hari ini kita sudah belajar apa? Memahami teks apa? Teks prosedur. Ada yang sudah paham pengertian teks prosedur? Apa ada Pak? Teks yang berisi langkah. Ya, teks yang berisi langkah-langkah dalam mengerjakan atau membuat sesuatu. Teks prosedur juga memiliki 4 struktur. Apa aja bisa? Yang pertama, tujuan atau yang kedua alat dan yang ketiga langkah-langkah yang terakhir manfaat atau kesimpulan. Ya, ada struktur. Apalagi ciri-cirinya apa? Aina yang pertama menggunakan kata kerja apalagi kalian yang kedua menggunakan kata hubung. Apalagi Jara berisi langkah-langkah. Jadi hari ini kalian sudah belajar pengertian teks prosedur, struktur,